mereka juga mencari sebuah cincin yang ada di sini, yang dipercaya membuat kebal mereka kalau mereka bisa mendapatkan. Allah Akbar. Oh, jadi Mbak Sari itu ditumbalkan di sini karena tanah di sini itu tidak mau mengeluarkan air. Jadinya Mbak Sari itu ditumbalkan supaya mata air di sini itu keluar. Hingga sekarang yang banyak digunakan di warga sekitar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para penonton setia Sang Musafir yang sudah hadir. Jangan lupa bantu subscribe dulu, like, komen, dan share-nya teman-teman. Alhamdulillah malam hari ini saya masih bisa dipertemukan dengan panjenengan semua, masih bisa menyapa keluarga besar Sang Musafir yang selalu setia menemani saya eksplorasi sebagai Mas Arhan dan Mas Davi. Saya ucapin terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Di kesempatan malam hari ini saya ada di sebuah desa. Mohon maaf, saya desanya privasi demi menghindari pro dan kontra. Mungkin nama Sendang Sari di wilayah desa sini yang sangat luas desanya, dan mungkin kecamatan sudah tidak asing lagi, bahkan kabupaten sudah tidak asing lagi, karena dari luar kota pun sudah tahu nama Sendang Sari itu sangat fenomenal. Karena banyak tamu dari luar kota yang datang ke sini di hari-hari tertentu, teman-teman. Kadang menaruh sesajen, kadang menaruh ini itulah. Kadang juga ada pejabat dari luar daerah yang datang ke sini untuk meminta apa di Sendang Sari pun saya juga tidak tahu, teman-teman. Konon katanya Sendang Sari ini udah dari dulu, sebelum desa sini ada, itu Sendang Sari udah ada. Maka sebab itu kadang warga di sini memanfaatkan air sendang itu untuk minum dan mandi, untuk kebersihan lainnya, untuk segala macam, teman-teman. Mengairi sawah juga. Dan yang disayangkan dari warga sini itu kadang yaitu dari luar daerah, kadang pejabat juga ada yang datang ke sini, kadang mandi dan menaruh sesaji dan segala macam itu. Dan oleh sebab itu mungkin ada entitas-entitas lain yang hadir di Sendang Sari ini, karena saya merasakan dari luar desa ini entitas-entitas itu pada hadir. Karena orang yang datang dari luar daerah itu menaruh sesaji dan menaruh kembang gitu. Itu di hari tertentu, teman-teman, yang dikesakralkan menurut kepercayaan orang-orang tertentu, teman-teman. Oke, tidak lama lagi saya akan berjalan melanjutkan observasi di tempat ini, juga menguak tentang sejarah dan mitos dari Sendang Sari. Oke, teman-teman, ini coba kita turun ke bawah. Melihat kondisi sendang itu, teman-teman.
Dan di sekeliling sendang ini itu juga ada rumah warga ada rumah warga. Tapi ya itu tidak banyak teman-teman. Dan di sekeliling dari Sendang Sari itu dikelilingi dengan pohon bambu yang sangat lebat sekali teman-teman. Kalian juga bisa lihat dari layar HP kalian semua. Ini pohon bambu sangat rimbun sekali teman-teman. Oke, sebelum kita lanjutkan ke Sendang Sarinya ya teman-teman, seperti biasa saya akan membakar dupa dulu seperti biasa teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Sirullah, satullah, fulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sir zat sifat wujud pada sir zat sifat wujud. Lanjutkan. Lihat, pohon bambu sangat lebat sekali. Dan ini sendangnya itu tadi sebelum saya eksplorasi itu ada dua. Ini sendang pertama. Dan itu yang sebelah sana itu sendang kedua teman-teman. Itu sendang kedua itu ada di sebelah sana. Dan kadang yang orang datang dari luar kota itu duduknya di sini teman-teman, dan menaruh sesaji itu di depan sana. Di depan sana itu kadang menaruh sesaji yaitu kembang dan masih banyak lagi itu. Hal-hal yang mungkin dianggap sama yang datang ke sini itu bisa mengundang entitas yang ada di sini teman-teman. Dan saya coba akan maju ke sana. Memang air di Sendang Sari ini memang sangat dingin sekali, dan saya merasakan orang yang datang ke sini itu melakukan ritual-ritual tertentu, mungkin meminta apa di tempat ini saya juga tidak tahu ya teman-teman ya, karena kita belum bisa menangkap entitas yang ada di sini atau mewujudkan entitas yang ada di sini. Tapi di sini juga ada bekas-bekas orang mandi nih teman-teman. Contoh ada sabun mandi dan lain sebagainya. Kita coba akan maju ke depan dulu. Ini buat mandi, ada
deterjen juga itu. Biasa kalau orang desa itu ya gitu, bawahnya deterjen. Terus ini sumbernya ada dua, tapi ini cuma ada satu yang berfungsi nih. Lubang ininya, paralonnya mungkin pecah ini paralonnya, jadi cuma dikasih satu. Dan saya merasakan di Sendang Sari ini yang pertama ini, saya merasakan auranya itu sangat besar sekali teman-teman. Auranya sangat besar sekali. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Siapa? Assalamualaikum. 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 Hadirlah. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Ada suara geraman teman-teman. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Saya coba cari sumber suaranya teman-teman. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Keluarlah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Suaranya tidak jauh, tapi berpindah-pindah teman-teman. Dan saya merasakan suara tadi itu dari arah depan teman-teman, tapi dia berpindah-pindah. Saya coba akan tarik sosok yang ada di sini. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Oh ya teman-teman, saya sudah bisa menarik sosok yang ada di sini. Teman-teman lihat. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oh, jadi kamu yang menunggu di sini, di Sendang sini, betul? Allahu Akbar, diam. Nurut kamu sama aku. Dan saya ingin bertanya kepada kamu, apakah benar orang dari
luar kota sering datang ke sini menaruh sesaji dan kadang mandi di sini. Apakah orang itu mencari sesuatu apa tidak? Apa yang mereka cari? Mereka juga mencari sebuah cincin yang ada di sini, yang dipercaya membuat kebal mereka kalau mereka bisa mendapatkan. Dan apa lagi? Oh ya, dan mereka mandi di sini. Kamu yang menyuruh juga. Oh, dan air ini bisa membuat awet muda. Tidak. Apakah ada pejabat juga yang datang ke sini? Selain warga biasa, betul? Astagfirullahaladzim. Yang mereka cari udah dapat apa belum? Astagfirullahaladzim. Allah, diam, kamu diam. Dan satu lagi saya pengen nanya sama kamu. Apakah kamu penunggu dari dulu di Sendang sini? Apa datang dari luar sini? Kenapa? Pertanyaanku lancang. Saya tidak lancang. Saya ingin bertanya baik-baik pada kamu. Karena menurut dari cerita orang sini dari turun temurun, Sendang ini sebelum desa ini ada, Sendang ini udah ada. Oke. Jadi benar apa yang dikatakan warga dari luar daerah, bahkan pejabat pun ke sini menaruh sesaji dan mandi di sini yang dipercaya membuat awet muda. Kalau yang bisa mendapatkan cincin itu bisa jadi orang yang kebal, betul ya? Astagfirullahaladzim. Kita leburkan saja sosok ini, teman-teman. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Jadi menurut dari informasi yang tadi teman-teman, benar, bahkan cepat pun yang ada di sini dari luar kota yang datang ke sini kadang mandi di pancuran sini, terus menaruh sesaji di sini, yang dipercaya membuat awet muda. Dan para yang datang itu mencari sesuatu di sini, teman-teman, mencari sesuatu, yaitu cincin yang menjadi rebutan. Katanya cincin itu membuat semacam orang itu menjadi kuat, kebal. Dan saya coba akan menarik cincin itu.
Allah Akbar. Alhamdulillah, mungkin yang dimaksud sama orang-orang di sini yang datang ke sini mungkin di sini nih teman-teman. Mungkin cincin ini ya teman-teman, lihat. Ini cincinnya mungkin yang dimaksud sama orang-orang tersebut. Tapi saya pun tidak mau mengambil ini, kita biarkan saja ini. Karena untuk menjaga kelestarian sini juga, dan saya tidak mau, maksudnya kalau saya mengambil cincin ini malah menjadi petaka bagaimana, saya juga tidak mau teman-teman. Alhamdulillah, ternyata cincinnya langsung hilang teman-teman, karena saya pun menolak, tidak mau. Untuk menjaga keseimbangan juga di sini, kalau saya mengambil sini itu sangat berbahaya sekali teman-teman. Karena tujuan saya ke sini juga untuk mencari tentang asal muala sendang sari ini teman-teman. Kita lanjut sendang ke nomor 2. Kalau sendang yang nomor 2 ini teman-teman, saya lihat pun kayaknya sudah jarang dipakai juga ini. Sudah jarang dipakai, jadi kelihatan kotor banget ini. Dan saya merasakan energi yang ada di sini itu sangat besar sekali teman-teman. Sangat besar sekali. Saya akan mencoba menghadirkan entitas yang ada di sini. Bismillahirrahmanirrahim, dan saya akan mencoba menarik entitas yang ada di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Lihat teman-teman, langsung keluar, tapi dia menatap tajam sekali teman-teman. Menatap tajam sekali ke saya dengan kelopak mata berwarna putih teman-teman. Astagfirullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Assalamualaikum.
Oh, jadi kamu yang penunggu di sini, yang sendang kedua sini. Oh, dan nama kamu Sari. Oh iya iya. Oh, kamu mau bercerita kepada saya dari asal muasal Sendang Sari ini? Iya. Oh iya. Jadi teman-teman, asal muasal Sendang Sari itu yaitu yang bernama, yang depan saya itu namanya Mbak Sari. Sebelum adanya kehidupan di desa ini, dia sudah di sini teman-teman, Mbak Sari ini. Oh, jadi tanah yang di sini itu dulu tanah mati, betul Mbak Sari? Jadi kalau hewan yang datang ke sini akan berputar. Seolah hewan itu mencium aroma bahaya sebelum terjadinya Sendang Sari ini, terbentuknya Sendang Sari ini. Oh iya ya. Jadi walaupun kemarau panjang di Sendang Sari ini, yang di dua ini tetap ada sumber air matanya itu. Airnya tetap mengalir. Oh, jadi Mbak Sari itu ditumbalkan di sini karena tanah di sini itu tidak mau mengeluarkan air. Jadinya Mbak Sari itu ditumbalkan supaya mata air di sini itu keluar. Hingga sekarang yang banyak digunakan di warga sekitar. Oh, oh kamu bukan orang desa. Tapi kamu tahu adat lebih dari siapapun. Astagfirullahaladzim. Jadi teman-teman, airnya mau keluar jika tanah ini diberi penggantinya yang berupa nyawa, itu yang ada depan saya itu Mbak Sri itu teman-teman. Iya, tadi saya bertemu dengan penjaga sendang ini. Oh, bernama Tirta Larang. Betul Mbak Sri. Yang tadi saya bertemu di sendang pertama itu Mbak Sri, betul? Oke. Oh, Mbak Sri mau pergi dari sini. Udah, kalau mau pergi silahkan pergi Mbak Sri. Alhamdulillah Mbak Sri pergi teman-teman. Jadi menurut penuturan dari Mbak Sri tadi itu banyak sebenarnya yang mau diceritakan itu. Jadi begini teman-teman, Mbak Sri tadi bercerita panjang lebar kepada saya tentang asal muasal bisa dinamakan Sendang Sari itu. Tidak serta-merta itu langsung dinamakan Sendang Sari, tetap ada asal muasalnya teman-teman.
Jadi Mbak Sri bercerita tadi, orang-orang tua dulu di desa itu percaya Sendang Sari itu tidak muncul dengan sendirinya, teman-teman. Ia lahir karena tumbal dan hingga kini masih dijaga. Karena di bawah sini ada sesuatu yang menolak kehidupan manusia. Banyak yang mencoba membuka lahan, tapi satu pun tak bertahan lama, teman-teman, hingga datang perempuan yang bernama Sari tadi. Karena Sari tadi bilang ia bukan orang desa, tapi tahu adat lebih dari siapapun. Dan ia mengatakan satu hal yang membuat warga terdiam. Air hanya mau keluar jika tanah ini diberi pengganti nyawa. Dan pada suatu malam, itu tadi yang Mbak Sari ceritakan itu digelarlah ritual sunyi. Dan meminta kepada tanah dan tubuh manusia saat angin berhenti dan hutan membisu, Sari masuk ke dalam lubang yang telah disiapkan, tanah ditutup perlahan. Dan Mbak Sari juga, karena tumbal sudah diberikan, Sendang memberikan kehidupan, tapi sebagai gantinya harus dijaga. Yang tadi saya bertemu dengan penjaga Tirta Larang itu, Sendang pertama itu, yang tadi sangat mengerikan, teman-teman. Mungkin di sini dari menurut warga juga yang akan berbuat maksudnya dengan berniat buruk, itu kata warga di sini juga akan bermimpi ditarik ke dalam air, akan mendengarkan suara perempuan berbisik dari dasar Sendang, atau jatuh sakit tanpa sebab, tubuhnya dingin seperti terendam air berhari-hari. Itu siapapun yang akan berniat buruk, maksudnya di tempat ini. Karena di tempat sini itu yang Sendang ini benar-benar mungkin bagi sebagian warga sini itu untuk kehidupan, untuk minum, untuk mandi, dan untuk mengairi juga, teman-teman. Dan tadi Mbak Sari pun bercerita pada saya, jiwanya itu terikat di dasar Sendang, menjadi pengikat antara dua manusia dan apapun yang bersemayam di bawah tanah. Karena Mbak Sari yang ditumbalkan sudah diberikan, Sendang memberikan kehidupan, dan sebagai gantinya Sendang ini harus dijaga, jangan sampai terbengkalai. Dan untuk menjaga alam, teman-teman, jangan sampai merusak, apalagi menggunduli hutan. Karena alam akan bersahabat dengan kita. Kalau kita tidak bersahabat dengan alam, alam akan murka kepada manusia, teman-teman. Dan kelestarian alam itu benar-benar harus dijaga. Jangan sampai ada pihak-pihak tertentu memanfaatkan penggundulan lahan, karena manusia itu harus berdampingan dengan alam. Alam pun akan menjaga dan tidak akan, maksudnya memberi maksudnya gini loh, teman-teman. Kalau kita berdampingan dengan alam, itu akan terasa lebih enak. Alam pun akan merasa dijaga. Kalau alam itu sampai digunduli, diambil semua isinya, alam itu akan murka, akan mendatangkan bencana alam. Oleh sebab itu, marilah kita menjaga
alam sekitar kita. Jangan sampai pohon-pohon itu ditebangi, tidak sampai ditanami. Kalau alam sudah murka akan mendatangkan bencana, teman-teman. Jadi kita ambil sisi positifnya saja dari ini. Jangan sampai kita sebagai manusia hanya bisa memanfaatkan alam, menggunduli, tapi tidak mau menanam. Itu sangat berbahaya sekali. Dan saya minta maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati, ada omongan yang enak didengar. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya, teman-teman. Mungkin ada perkataan yang kurang pas, mohon maaf, tolong diluruskan, teman-teman. Karena manusia itu tak lepas dari kata salah dan dosa. Saya Mas Arhan, mohon pamit. Sampai ketemu besok malam di live eksplorasi selanjutnya. Saya ucapin terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.